Karena kami mengalami pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, sesudah itu mereka akan mengalami pemeriksaan. Pemeriksaan pajak, pemeriksaan-pemeriksaan yang lain-lain. Dan ada contoh di Jawa Barat membantu, di Jawa Tengah membantu. Setelah selesai katanya random, tapi 10 perusahaan miliknya semuanya diperiksa pajaknya. Yang katanya random. Apa yang terjadi? Takut orang membantu. Padahal yang mereka kerjakan bukan membantu saya. Mereka membantu relawan, membantu kegiatan untuk ada. Kita ini kan perlu informasi yang valid. Nah, sepertinya kenapa Anies Baswedan dan timnya menyampaikan kepada publik, ini kan sebagai upaya untuk mengkonfirmasi bahwa Anies pun sampai saat ini masih diganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, di acara bertajuk 3 Baca Pres Bicara Gagasan di kanal YouTube Najwa Shihab pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 yang lalu, bakal Capres Anies Baswedan kembali melontarkan pernyataan yang sangat mengejutkan. Ia bilang tidak ada konglomerat yang membantunya dalam pendanaan kampanye lantaran takut tiba-tiba diperiksa pajaknya. Menurut Anies, hal itu terjadi di beberapa daerah seperti konglomerat yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Secara terang-terangan, Anies mengaku alat negara telah digunakan untuk mengintimidasi orang yang mendukung pencalonan dirinya sebagai calon presiden. Terkait pernyataan Anies tersebut, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo sontak bereaksi keras. Melalui akun Twitternya pada tanggal 20 September 2023, ia bilang bahwa apa yang dinyatakan oleh Anies Baswedan itu sama sekali tidak benar. Untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan tweetan dari Justinus Prastowo. Pak Anies Baswedan YSH dalam hal ini adalah yang saya hormati. Terhadap opini dan tudingan yang Anda sampaikan kemarin di acara Mata Najwa di UGM, seolah ada pemeriksaan pajak yang dilakukan karena motif politis. Kami sampaikan tanggapan .21. Direktorat Jenderal Pajak dalam kurung DJP dalam melakukan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan pemeriksaan senantiasa didasarkan pada undang-undang, aturan, tata cara yang baku dan dilaksanakan secara profesional dan berintegritas. 2. Pemeriksaan pajak hanya dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan bayar pajak atau terdapat data / informasi akurat yang menunjukkan tingkat risiko tinggi sehingga kepatuhan harus diuji. 3. Dengan demikian tidak mungkin pemeriksaan dapat dilakukan dengan motif subjektif tertentu termasuk politik. 4. Praktek terbaik DJP, Direktorat Jenderal Pajak, meskipun WP wajib pajak, masuk kategori pemeriksaan tetap dilakukan himbauan agar melakukan pembetulan SPT dan membayar pajak terutang secara sukarela. Dengan demikian kami klarifikasi informasi yang Bapak terima perlu diperjelas dan tudingan ada penggunaan alat negara untuk kepentingan politis tertentu dipastikan tidak benar. Kemenkeu dan DJP senantiasa berkomitmen menjaga integritas dan akan menindak tegas semua pelanggaran yang dilakukan pegawai. DJP adalah alat negara yang digunakan secara deliberatif untuk menghimpun partisipasi rakyat, bergotong royong dengan membayar pajak demi kebaikan bersama. Kami mendorong para baca pres dan kontestan politik dapat menjadikan pajak sebagai isu utama dalam diskursus publik agar timbul kesadaran yang semakin tinggi dan kepatuhan yang lebih baik demi mencapai tujuan bernegara, yaitu masyarakat adil, makmur, sejahtera. Selamat berkontestasi secara sehat dan gembira. Pajak kuat, Indonesia maju. Begitulah reaksi yang cukup keras dari staf khusus Kementerian Keuangan Justinus Prastowo. Reaksi yang jauh lebih keras disampaikan oleh pengamat politik Adi Prayitno. Menurutnya, kalau dugaan yang disampaikan Anies itu benar, sebaiknya diungkap saja ke publik dengan menunjukkan bukti berupa video misalnya, sehingga publik jadi tahu siapa mereka yang telah menghalang-halangi Anies untuk menerima donasi politik.
Namun kalau tuduhan itu tanpa bukti, seolah-olah hal itu hanya merupakan strategi playing victim untuk mengesankan kalau Anies Baswedan sebagaimana tuduhan sebelumnya seolah-olah dijegal oleh penguasa. Namun toh ternyata semua tuduhan itu selama ini sama sekali tidak terbukti. Saya akan mengeluarkan LHKPN Anda, Mas Anies. Karena untuk pejabat publik, kekayaan itu bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Ini laporan terakhir di 2023. Dan mohon maaf Mas Anies, Anda baca pres yang paling miskin, Mas. Kekayaan Anda 11,19 miliar. Saya akan... Sebentar, hutangnya berapa? Hutangnya berapa Mas? Coba, berapa Itu. mungkin Mas Anies? Ya, tapi nggak ada jadi- pinjol kan Mas? Nggak ya? Enggak. Dari 11 miliar itu mayoritas bentuknya hutang. Karena saya masih kredit rumah sampai sekarang. Oke, saya akan ulang pertanyaan saya. Jadi rencana Anda selain Jadi- fundraising, karena biayanya Kami mahal? dibantu oleh banyak orang yang memberikan dukungan saat ini. Dan yang paling nanti akan mahal adalah ketika menjelang kampanye, menjelang kegiatan kampanye, produksi alat-alat peraga. Apa yang sekarang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah kami membuat kontennya. Kami taruh di cloud dan kami izinkan siapa saja memproduksi kaos, memproduksi banner, memproduksi itu dari konten yang kami buat. Kami sendiri tidak mencetak, tapi kami menyiapkan kontennya dan kami meminta kepada semua. Bila Anda percaya kepada apa yang kami mau rencanakan, akan kami kerjakan, bantu kami untuk melakukan perubahan di Republik ini. Oke. Karena tidak mungkin kita kerjakan sendirian. Dan banyak pengusaha-pengusaha yang mau membantu. Dan Nas buat catatan, yang membantu ukuran yang menengah. Yang besar-besar nggak ada yang berani mendekati. Semua yang besar-besar itu tidak ada yang dekat. Yang mendekati yang tengah-tengah ini semua. Kenapa konglomerat tidak dekat Anies Baswedan? Itu harusnya tanyanya ke mereka tuh. Kenapa nggak dekat? Kan Anda yang menyatakan Anda, jadi saya follow up questionsnya ke Anda Mas Anies. Kenapa? Mereka takut karena? Karena kami mengalami pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, sesudah itu mereka akan mengalami pemeriksaan. Pemeriksaan pajak, pemeriksaan-pemeriksaan yang lain-lain. Dan ada contoh di Jawa Barat membantu, di Jawa Tengah membantu. Setelah selesai katanya random, tapi 10 perusahaan miliknya semuanya diperiksa pajaknya. Yang katanya random. Apa yang terjadi? Takut orang membantu. Padahal yang mereka kerjakan bukan membantu saya. Mereka membantu relawan, membantu kegiatan untuk ada event. Mereka membiayai semua di daerahnya masing-masing, bukan tempat kita. Mas Anies, supaya Bayangkan tidak yang besar. Supaya tidak suzon, saya mau minta klarifikasi. Jadi yang Anda katakan adalah Anda menduga alat negara digunakan untuk mengintimidasi orang-orang yang membantu pencalonan Anda. Apakah Ya. seklir itu? Itu laporannya begitu. Alat Ya. negara. Ya, Dan itu kalau alat negara berarti yang memerintahkan aparat Nah. negara setinggi apa? saya tidak tahu yang merintahkan siapa, tapi fakta di lapangannya seperti itu. Dan saya mau tanya kepada diri saya sendiri dan kita semua, akankah kita membiarkan Republik ini berada dalam rasa takut? Akankah kita membiarkan rasa kebebasan itu hilang? Saya rasa tidak. Ini adalah perjuangan kita dan saya mengajak kepada semuanya, termasuk pengusaha-pengusaha itu. Bapak jangan takut, insya Allah kalau ada perubahan kita akan buat negeri ini menjadi aman bagi semuanya. Informasi yang sampai ke kita-kita yang melihat politik dari jauh kan memang terkesan memang selalu diganggu lah. Misalnya Demokrat dulu mau dicopet katanya untuk mengganggu supaya Anies tidak maju. Kemudian dulu misalnya ada keinginan supaya ada dua poros politik saja yang itu ingin mengeliminir Anies dan seterusnya dan seterusnya. Tapi semua itu kan tidak terbukti ya Mas. Mungkin ada gangguan itu dalam tanda kutip, tapi satu hal, kita ini kan perlu informasi yang valid. Nah, sepertinya kenapa Anies Baswedan dan timnya menyampaikan kepada publik, ini kan sebagai upaya untuk mengkonfirmasi bahwa Anies pun sampai saat ini masih diganggu. Ketika menyampaikan ini kepada publik, tentu harus dibuka secara transparan. Kalau bisa divideoin, kalau itu betul ada gangguan politik, supaya ada dukungan publik yang cukup luar biasa bahwa misalnya ada oknum pajak tertentu yang sepertinya dia melakukan kerja-kerja politik untuk kepentingan tertentu. Kan saat ini adalah media yang saya kira cukup terbuka, media sosial misalnya, kalau ada event politik, kalau dia itu ada intensi, minta dukungan kepada publik. Bagi saya itu jauh lebih penting Mas, karena pikiran kita itu nggak nyampe yang kayak gitu-gitu. Tentu yang tahu persis ini adalah Pak Anies Baswedan dan timnya. Oke. Alangkah lebih bagusnya kalau ada gangguan semacam itu divideokan. Oknum pajak yang seperti apa, diviralkan ke media, dan kemudian itu akan menjadi diskursus yang saya kira akan cukup bagus gitu. Oleh karena itu, ini mirip-mirip politik uang. Banyak orang yang merasa politik uang di depan mata, ketika dibuktikan, itu tidak ada buktinya. Oke.
Oleh karena itu cukup mendukung bagi saya untuk mengungkap ya kalau betul ada upaya-upaya untuk melakukan gangguan itu disampaikan kepada publik supaya Pak Anies dan pendukungnya mendapatkan dukungan itu. Jadi maksud Anda ketika ada statement seperti ini memang itu yang terjadi tapi sulit dibuktikan atau kemudian hanya menegaskan bahwa posisinya memang berseberangan dengan yang ada hari ini? Ya karena begini, kalau kita melihat pembicaraan di media itu kan banyak yang menyebut ini bagian dari usaha dan upaya playing victim lah gitu. Bahwa seakan-akan Anies ini sejak awal ditolimi. Tapi pada saat yang bersamaan kan banyak juga yang mendukung. Sejak awal Anies ini diganggu dengan oknum ini, oknum itu dan seterusnya. Secara faktual kalau itu terjadi lagi, ada bantuan kepada relawan, ada bantuan kepada tim sukses, saya kira bisa itu divideokan siapa oknumnya dan sampaikan kepada publik. Ini loh gangguan-gangguannya yang kemudian sepertinya tidak cukup rasional gitu. Karena kalau bicara pajak, kenapa hanya yang nyumbang, kenapa yang lain tidak? Saya konfirmasi Ini untuk mengkonfirmasi sebenarnya Mas, bahwa ada fakta politik di mana ada gerakan-gerakan destruktif yang sebenarnya untuk menghambat laju Pak Anies lah kira-kira begitu di 2024. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, selama ini kita memang selalu bertanya-tanya, ada apa dengan Anies Baswedan? Tuduhan selama ini kalau ada politik penjagalan yang dilakukan oleh istana ternyata sama sekali tidak terbukti. Hingga memasuki waktu menjelang pendaftaran bakal capres dan bakal cawapres ke KPU yang rencananya akan dimulai pada bulan Oktober, Anies Baswedan toh sama sekali tidak terusik haknya untuk bisa menjadi seorang bakal capres. Bahkan sekarang sudah menggandeng Caimin, Ketua Umum PKB sebagai bakal cawapresnya. Itu artinya tuduhan yang selama ini diarahkan pada penguasa dalam hal ini istana bahwa ada upaya penjegalan secara sistematis dan masif untuk menjegal Anies sebagai bakal capres hanya merupakan isapan jempol dan sama sekali tidak ada buktinya. Nah, lepas dari kibulan yang satu, tiba-tiba saja Anies berbicara kibulan yang lain. Hal ini membuktikan bahwa Anies tampaknya memang seringkali dicap sebagai bakal capres yang suka ngibul itu tampaknya sama sekali tidak salah. Tidak berlebihan. Karena fakta yang terjadi, apa yang disampaikan di ruang-ruang publik, pernyataan-pernyataan Anies Baswedan ini sama sekali tingkat kesaksiannya nol. Sebagai seorang bakal capres, boleh-boleh saja menyampaikan kritik terhadap istana, lebih-lebih kepada Presiden Jokowi. Apalagi tagline yang dibawa adalah perubahan, yang menunjukkan sikap bertolak belakang dengan apa yang disampaikan, apa yang telah dirintis, dan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 2 periode kepemimpinannya. Meskipun demikian, kritik harus juga disertai dengan bukti dan fakta yang valid sehingga tidak terjebak pada tuduhan hanya ngibul belaka, apalagi sampai menyebarkan hoax atau berita bohong. Seorang bakal calon presiden boleh saja melakukan kesalahan, tetapi melakukan kebohongan, ngibul kesana kemari hanya untuk mencitrakan dirinya sebagai sosok yang bersih, sosok yang sama sekali tidak memiliki handicap dan kelemahan, sungguh ini justru nanti akan berubah menjadi bumerang, bahkan bisa menjadi blunder dirinya sendiri ketika sudah memasuki kontestasi Pilpres 2024. Nah, oleh karena itu ada baiknya pernyataan-pernyataan yang selama ini dilontarkan ke ruang-ruang publik, seorang Anies Baswedan seharusnya lebih berhati-hati di dalam menjaga marwah dan citra dirinya sebagai seorang bakal capres yang memiliki ambisi besar untuk menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Terlalu sering melontarkan hoax dan tuduhan tanpa bukti di ruang-ruang publik justru akan semakin mencoreng, menurunkan citra, bahkan bisa jadi akan menurunkan elektabilitasnya pada saat memasuki kontestasi Pilpres 2024. Jadi bagi saya, seorang Anies Baswedan yang selama ini sering melontarkan gagasan perubahan yang diinginkan, akan jauh lebih terhormat dan akan lebih menarik simpati publik apabila gagasan perubahan yang selama ini masih gelap, perlu dibuat terang benderang pada publik. Kira-kira apa saja gagasan perubahan yang diinginkan? Karena diakui atau tidak selama ini publik selalu bertanya-tanya. Seringkali melontarkan gagasan perubahan yang demikian gencar di berbagai ruang publik, tetapi ternyata apa yang ingin diubah kemudian
gerakan dan program apa saja yang ingin dilakukan agar Indonesia ini menjadi lebih baik selama ini masih tersembunyi entah di mana. Oleh karena itu daripada seringkali melontarkan tuduhan tanpa bukti apalagi sampai terjebak pada penyebaran berita hoax atau berita bohong, akan lebih baik apabila Anies Baswedan bersama Caimin mulai fokus pada perubahan gagasan yang diinginkan atau gagasan-gagasan perubahan yang diinginkan, sehingga publik semakin mantap untuk menjatuhkan pilihan sesuai dengan gagasan-gagasan perubahan yang diinginkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.